Di tengah hiruk-pikuk Jakarta modern, seorang pemuda Betawi berusaha menemukan jati dirinya. Pencarian itu membawanya menyusuri jejak leluhurnya, hingga ke masa lahirnya masyarakat Betawi, sebuah bangsa yang tumbuh dari percampuran budaya, di tanah yang dulu dikenal sebagai Batavia. Tahun 2026, di Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit, hidup seorang pemuda Betawi bernama Zio. Dia merasa asing dengan budayanya sendiri. Bahasa Betawi jarang digunakan, kampung-kampung tua mulai hilang, dan generasi muda lebih mengenal budaya luar dibanding sejarah leluhur mereka. Suatu hari Zio menemukan peti tua peninggalan kakeknya. Di dalamnya terdapat peta usang, foto-foto lama dan sebuah buku catatan berjudul Tanah Betawi Warisan Anak-anak Batavia. Di halaman pertama tertulis, "Jika ingin tahu siapa dirimu, carilah asal mula tanah ini." Kalimat itu memicu rasa keingintahuan dan penasaran Zio. Kalau begitu, siapa sebenarnya orang Betawi? Sekarang kita mundur jauh ke belakang. Ratusan tahun silam. Jauh sebelum nama Jakarta lahir, jauh sebelum Batavia dibangun, tanah yang kita pijak hari ini dikenal dengan sebuah nama yang sederhana namun penuh makna. Sunda Kelapa. Sebuah pelabuhan kecil di muara Sungai Ciliwung, milik Kerajaan Sunda yang berpusat di Pajajaran. Pelabuhan ini bukan sembarang pelabuhan, ia adalah jantung perdagangan di pesisir utara Jawa. Berapa harga lada putih ini? Kami beli banyak, 7 keping emas untuk 100 kati. Itu harga terbaik, terlalu mahal. Kami tawar 5. Dari sini, kapal-kapal berlayar membawa lada, beras, dan rempah-rempah ke seluruh penjuru Asia. Pedagang dari Cina, Arab, India, Gujarat, dan Malaka datang silih berganti. Mereka berlabuh, berdagang, menikah, dan menetap. Disinilah benih pertama peradaban Betawi mulai ditanamkan. Sunda Kelapa bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah titik temu peradaban. Tempat di mana dunia bertemu, dan dari pertemuan itulah sebuah identitas baru perlahan terbentuk. Tahun 1527. Sebuah armada besar membelah lautan menuju Sunda Kelapa. Di atas kapal terdepan, berdiri seorang panglima perang yang namanya kelak akan diukir dalam sejarah. Ia adalah Fathahillah, utusan Kesultanan Demak yang datang dengan satu misi, merebut Sunda Kelapa dari cengkeraman bangsa asing. Saat itu, Portugis tengah berusaha memperkuat cengkeramannya di pelabuhan ini. Mereka ingin menguasai jalur rempah-rempah Nusantara. Tapi Fathahillah tidak membiarkan itu terjadi. Pertempuran sengit pun pecah. Meriam berdentum. Pedang beradu. Darah tumpah di atas tanah dan laut Sunda Kelapa. Dan pada akhirnya, maju! Fathahillah menang. Hancurkan pertahanan Portugis! Rebut kembali pelabuhan kita sekarang! Tanggal 22 Juni 1527, Sunda Kelapa resmi berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan yang mulia. Tanggal inilah yang hingga kini kita rayakan sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Kita resmikan nama baru kota kita, Jayakarta. Semoga jaya selalu. Namun kemenangan itu tak bertahan lama. Dari ujung bumi lain, datanglah kekuatan yang lebih besar, lebih kejam, lebih serakah. Tahun 1619. Armada Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang kita kenal sebagai VOC, tiba di perairan Jayakarta dengan meriam-meriam besar yang siap menggelegar. Di bawah komando Jan Pieter Soenchun, seorang gubernur jenderal yang ambisius dan tak kenal ampun, VOC melancarkan serangan total. Jayakarta dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Di atas abu dan puing-puing Jayakarta yang masih membara, Chun membangun kota baru sesuai impiannya. Sebuah kota yang ia rancang menyerupai Amsterdam di tanah tropis. Ia menamakannya Batavia. Batavia berdiri megah. Kanal-kanal digali menyerupai kota-kota di Belanda. Benteng-benteng kokoh dibangun menghadap laut. Gedung-gedung bergaya Eropa berderet rapi di sepanjang jalan berbatu. Dari luar, Batavia tampak seperti surga. Kota yang teratur, bersih, dan makmur. Tapi di balik kemegahan itu, tersembunyi sebuah kenyataan yang pahit. Ribuan rakyat pribumi dipaksa bekerja membangun kota ini tanpa upah yang layak.
Tanah-tanah dirampas. Hak-hak diabaikan. Suara-suara dibungkam. Batavia dibangun di atas punggung rakyat yang tertindas. Di atas air mata mereka yang tak pernah diceritakan dalam buku-buku sejarah Belanda. Namun dari sinilah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan oleh siapapun. Sesuatu yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari kebersamaan. Di dalam kota Batavia yang hiruk-pikuk itu, bertemulah manusia-manusia dari berbagai penjuru dunia. Orang Sunda dari pedalaman Jawa Barat. Orang Jawa dari pesisir utara. Orang Melayu dari Malaka dan Sumatera. Pedagang Arab dari Hadramaut. Saudagar Cina dari Fujian dan Guangdong. Perantau India dari Gujarat. Bahkan keturunan Portugis dan Belanda yang menikah dengan perempuan pribumi. Mereka semua bertemu. Hidup berdampingan. Saling mengenal. Saling mencintai. Dari percampuran inilah, dari perpaduan darah, budaya, bahasa, dan tradisi yang begitu beragam, lahirlah sebuah identitas yang benar-benar baru. Identitas yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia. Mereka adalah Betawi. Bukan Sunda. Bukan Jawa. Bukan Arab. Bukan Cina. Tapi semua dari mereka. Sebuah mozaik manusia yang indah, yang hanya bisa lahir di satu tempat di muka bumi ini, di tanah yang kini kita sebut Jakarta. Dari percampuran yang luar biasa itu, lahirlah pula sebuah bahasa yang unik. Bahasa Betawi. Sebuah bahasa yang merupakan perpaduan dari bahasa Melayu sebagai pondasinya, diperkaya dengan serapan dari bahasa Jawa, Sunda, Arab, Cina Hokkien, Portugis, dan Belanda. Ente, dari bahasa Arab. Gue, dari bahasa Cina Hokkien. Nona, dari bahasa Portugis. Bokap dan nyokap, yang hanya ada dalam kosakata Betawi. Setiap kata menyimpan jejak perjalanan sejarah. Dan tahukah kalian? Bahasa Betawi inilah yang menjadi cikal bakal bahasa pergaulan seluruh Nusantara. Bahasa yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan 270 juta jiwa. Betawi bukan hanya melahirkan sebuah suku. Betawi melahirkan bahasa sebuah bangsa. Jauh dari keramaian kota kolonial Batavia, tersebarlah kampung-kampung Betawi yang damai dan penuh kehidupan. Rumah-rumah kayu bergaya khas berderet di pinggir jalan tanah yang rindang. Pohon mangga, nangka, dan rambutan tumbuh di setiap pekarangan. Pagar bambu yang sederhana membatasi satu rumah dengan rumah lainnya. Tapi batasnya hanya fisik. Karena hati mereka tak pernah berbatas. Di kampung Betawi, tak ada yang makan sendirian. Tak ada yang berduka sendirian. Tak ada yang berbahagia sendirian. Semuanya bersama. Suara rebana mengalun di sore hari. Anak-anak berlarian di tanah lapang. Ibu-ibu memasak di dapur dengan pintu terbuka, membiarkan aroma sayur asem dan kerak telur mengundang siapa saja yang lewat. Inilah Betawi. Bukan tentang kemewahan. Bukan tentang kekuasaan. Tapi tentang kehangatan. Tentang kebersamaan. Tentang rasa yang tak bisa dibeli dengan uang seberapapun banyaknya. Dari jiwa yang hangat itu, lahirlah budaya yang tak ternilai harganya. Ondel-ondel, sepasang boneka raksasa yang berjalan gagah dalam setiap perayaan. Wajahnya yang khas merah untuk lelaki, putih untuk perempuan, bukan sekadar hiasan. Ia adalah penjaga dan pelindung kampung dari roh-roh jahat. Simbol kekuatan dan keberanian orang Betawi. Tari topeng. Tarian mistis yang menceritakan kisah-kisah epik lewat gerakan tubuh dan ekspresi topeng yang kaya makna. Setiap gerakan adalah kata. Setiap topeng adalah jiwa. Lenong. Teater rakyat yang menghibur sekaligus mendidik. Penuh humor, penuh sindiran, penuh kebijaksanaan yang disampaikan dengan cara yang membuat semua orang tertawa sambil berpikir. Tanjidor, musik orkes yang lahir dari perpaduan alat musik Eropa dan jiwa Betawi. Menggelegar meriah selalu hadir dalam setiap suka dan duka.
Semua ini bukan sekadar seni. Ini adalah jiwa sebuah bangsa dalam bangsa. Buat teman-teman semua, pesan gue, jangan pernah sekali-kali kalian ninggalin sejarah.